Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5771-5775. Channel Dongeng Donghua. Bab 5771. Istana Siloan. Kedua, tengkorak dan tulang berkonflik dengan orang ini karena Lorna dari Arturus. Mari kita selidiki dan cari tahu kenapa. Itu hanya Arturus. Tengkorak dan tulang tidak perlu berperang seperti ini. Pasti ada rahasia tersembunyi dalam hal ini. Ya, orang tua itu membungkuk dan segera mundur. Kota Nanyuan ini menjadi semakin menarik. Wanita itu menguap, dan rompinya jatuh, memperlihatkan sentuhan kulit seputih salju dan garis perbukitan, yang sungguh menakjubkan. Tetapi wanita itu tidak menyadarinya sama sekali, dia hanya meregangkan pinggangnya seperti ular air. Saya telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun, dan saya khawatir saya akan kembali lagi di tahun berikutnya. Saya sudah bosan selama ini, panjang, dan akhirnya saya memiliki sesuatu yang menarik. Saya harap si kecil ini, tolong jangan mengecewakan saya. Wanita itu tersenyum menawan, dengan harapan di matanya. Berdasarkan pemahaman saya tentang Presiden Zuogu, masalah ini tidak akan pernah berakhir seperti ini. Saya sangat berharap kedua belah pihak akan segera membuat keributan. Saya juga ingin menonton pertunjukan, Gek. Di dalam kota Nanyuan, Qin Chen dan Saroye terbang cepat ke sini. Kota ini terlalu megah. Qin Chen memasuki kota dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Sekilas, orang hanya dapat merasakan bahwa seluruh kota dipenuhi lapisan kehampaan, bergelombang satu sama lain. Dunia kecil tertanam dalam dunia kecil, dan setiap dunia kecil mewakili sebuah gua yang kuat. Apa yang mungkin muncul di depan Anda hanyalah sebuah loteng, tetapi ketika Anda memasuki loteng, Anda akan muncul di dunia baru, sebuah ruang kecil yang mandiri. Bahkan di kota ini, terdapat pegunungan kuno, danau besar, lautan yang membentang ratusan juta kilometer, serta hutan dan sarang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tempat unik memiliki makhluk yang kuat dan merupakan tempat tinggal suatu kekuatan besar tertentu. Jika Anda mengatakan itu sebuah kota, itu mungkin setara dengan multiverse kecil. Qin Chen menghela nafas. Di alam semesta asli, beberapa alam rahasia yang kuat sebagian besar muncul dalam bentuk benua, namun dapat ditemukan di berbagai tempat ajaib di lautan kosmik ini. Pada saat yang sama, Qin Chen juga merasakan kekuatan kuat yang tak terlihat bertahan di seluruh ruang selama terbang lintas. Tidak peduli berapa banyak dunia kecil yang ada, semuanya diselimuti oleh kekuatan ini. Ini formasi besar kota Nanyuan. Qin Chen menjawab dalam diam. Sebagai kota netral, kota Nanyuan telah mampu berdiri di Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, sehingga tentu saja perlu berhati-hati. Kota sebesar itu sebenarnya diidam-idamkan oleh kekuatan-kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di Laut Semesta Selatan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan besar manapun di Laut Semesta Selatan ingin secara diam-diam menguasai kota Nanyuan. Namun, karena kesepakatan antara berbagai kekuatan, tidak ada kekuatan yang akan mengambil tindakan terhadap kota Nanyuan di permukaan, tetapi secara diam-diam kini kota Nanyuan sebenarnya. Rumah tuan kota selalu dalam keadaan dekat dengan musuh. Formasi besar seperti itu sangat kuat. Saya khawatir itu telah mencapai tingkat kaisar puncak. Setelah beroperasi penuh, itu dapat menutup kekosongan yang tak ada habisnya dan memenjarakan semua orang kuat di dalamnya. Qin Chen juga berpengetahuan luas dengan formasi Gunung Huangquan Kaisar Dunia Bawah. Serta formasi blokade 10.000 dao di dojo Gunung Kaisar Wuyue Minghun Yue, formasi kota Nanyuan ini jelas lebih lemah. Tapi aku khawatir masih agak sulit untuk memenjarakanku, kata Qin Chen dalam hati. Begitu dia memasuki kota, pertimbangan pertama Qin Chen adalah bagaimana melarikan diri. Laut kosmik penuh dengan bahaya, jadi Anda tidak boleh sombong. Setidaknya Anda harus menunggu sampai Anda menerobos alam kaisar tahap akhir,
atau bahkan memasuki alam kaisar puncak atau alam kuasi kaisar, sebelum Anda dapat bersiap untuk jalan abadi kuno. Sekarang, yang paling perlu saya lakukan adalah tumbuh dewasa. Kota ini lumayan bagus, biasa saja, tapi masih kalah sedikit dengan tanah leluhur marga Komodo saya. Saroye juga mengamati sekeliling dan terus berkomentar. Qin Chen, bisakah Saroyebers ini mati? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Mari kita cari tempat tinggal dulu, kata Qin Chen. Ketika orang luar datang ke kota Nanyuan, mereka biasanya memiliki dua tempat tinggal. Salah satunya adalah tempat tinggal sementara seperti penginapan. Walaupun dikatakan sementara, namun banyak pula penginapan yang memiliki layanan tempat tinggal tetap, karena seringkali ada orang-orang berkuasa yang tinggal di penginapan tersebut secara permanen. Bahkan ada pula yang tinggal di penginapan tersebut seluruh era, tapi bagaimanapun juga, ini adalah minoritas. Mayoritas penduduk kota Nanyuan masih akan membeli tempat tinggal di gua. Laut kosmik penuh dengan bahaya, manusia sering meninggal, dan tentu saja banyak gua yang sering kosong. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan Saroye datang ke istana yang megah. Seluruh istana sangat besar dan terbagi menjadi 3 lantai. Ada banyak orang yang masuk dan keluar dari lantai pertama, dan aura mereka masing-masing pada dasarnya berada di alam transendensi, bahkan transendensi tingkat pertama dan kedua. Ada lebih sedikit orang yang masuk dan keluar dari tingkat kedua, dan mereka pada dasarnya berada di transendensi tingkat ketiga, atau tingkat transendensi puncak. Sedangkan untuk lantai 3 ini, hampir tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Suara mendesing, suara mendesing. Ketika Qin Chen dan Saroye mendarat di depan istana, 2 aliran cahaya langsung jatuh di depan Qin Chen dan Saroye. Kedua orang itu mengenakan pakaian standar, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Auranya tidak lemah, dan dia sebenarnya adalah orang yang transenden puncak. Di sebelahnya berdiri seorang wanita mengenakan jubah merah ketat, dengan senyuman di bibirnya dan ekspresi bermartabat dan mulia. Begitu keduanya mendarat, mereka menundukkan tangan ke Qin Chen. Orang tua itu menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Si Guang, manajer pusat Dongfu di kota Nanyuan, bertemu dengan Tuan Qin Chen dan Tuan Yerosa. Oh, Anda kenal kami. Mulutnya. Tuan Qin Chen dan Tuan Yerosa mengalahkan masyarakat tengkorak dan tulang di Nancheng. Reputasi mereka telah menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, ekspresinya hangat dan sangat mudah didekati. Tuan Qin Chen dan Tuan Yerosa datang ke pusat gua kita, mungkin untuk menyewa atau membeli gua, kan? Bagaimana kalau saya memperkenalkan mereka kepada kalian berdua? Qin Chen tersenyum. Tanpa diduga, reputasinya telah menyebar begitu dia tiba di kota Nanyuan, dan bahkan penjaga pusat gua keluar untuk menyambutnya. Oke, kalau begitu kamu bisa memperkenalkanku, kata Qin Chen sambil tersenyum, yang hanya menyelamatkan dirinya dari masalah. Ya, tuan-tuan, silakan ikut dengan saya. Pria tua dan wanita itu membawa Qin Chen dan Yerosa ke istana. Saya melihat aula utama penuh sesak. Di lantai pertama, banyak orang berkumpul di sana-sini. Di depan konter yang panjang dan sempit, banyak orang mengantri dalam antrian panjang, menunggu untuk menangani bisnis. Tuanku, tempat ini disebut Istana Siloan. Ini adalah pusat pemukiman gua kami di kota Nanyuan. Semua transaksi sewa dan pembelian tempat tinggal di kota Nanyuan harus dilakukan di sini dan berada di bawah yurisdiksi rumah tuan kota. Orang tua itu jelaskan sambil tersenyum. Istana Sidai. Qin Chen mengerutkan kening, nama ini cukup baru. Kalian berdua, silakan ikuti saya. Kita akan langsung menuju ke lantai 2. Orang tua itu tidak tinggal di lobi di lantai pertama dan membawa Qin Chen langsung ke lantai 2. Di aula, banyak orang menyaksikan dengan terkejut dan iri di wajah mereka saat kepala pelayan di sini benar-benar menerima Qin Chen dan Yerosa secara langsung. Lantai apa ini? Qin Chen penasaran. Tuan Qin Chen, lantai pertama di tengah kediaman kami digunakan untuk menyewa akomodasi. Beberapa caudeo yang baru saja tiba di kota Nanyuan, atau mereka yang perlu memperpanjang kamar, akan mengantri untuk mengajukan sewa pembaruan. Orang tua itu menghela nafas. Berkata, Yang Mulia,
Anda juga harus tahu bahwa laut semesta penuh dengan bahaya. Jika Anda dapat memiliki tempat tinggal di kota Nanyuan, Anda dapat menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Oh, apakah harga sewa di sini? Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Gua di sini bervariasi dalam ukuran dan harga. Umumnya, gua yang paling umum memerlukan 1/5 kristal kosmik untuk disewa selama setahun. Tidak ada batasan atas untuk gua kelas atas. Satu batu kekacauan bisa disewa selama setahun. Lelaki tua itu tersenyum. Ini juga merupakan harga yang berlaku di alam semesta. Qin Chen terdiam setelah mendengar ini. Mempertahankan token identitas kota Nanyuan membutuhkan 1/2 kristal kosmik setahun, ditambah menyewa tempat tinggal membutuhkan 1/5 kristal kosmik, serta makanan, pakaian, dan pelatihan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dalam diam. Konsumsi di sini memang tidak rendah. Beberapa transendensi tingkat kedua dan ketiga baik-baik saja. Rata-rata transendensi tingkat pertama akan kesulitan mempertahankan penghidupan di sini. Dalam percakapan, kedua belah pihak telah sampai di lantai 2. Orang-orang di lantai 2 jelas jauh lebih kaya auranya. Banyak dari mereka berada di transendensi tingkat ketiga, dan ada pula yang berada di puncak transendensi di lantai pertama. Melihat Qin Chen dan rombongannya masuk, dan merasakan aura di tubuh mereka, banyak pria kuat di aula lantai 2 mengecilkan pupil mereka, dan buru-buru berbalik ke samping, menundukkan kepala. Tidak berani melihat secara langsung. Kaisar yang perkasa. Meskipun aura Qin Chen dan Yarosa tertahan, aura kaisar yang tak terlihat segera membuat orang-orang ini menyadari betapa kuatnya keduanya. Selain itu, manajer umum pusat kediamanlah yang memimpin keduanya, dan semua orang segera menyadarinya dari kekuatan mereka. Menjadi jelas bahwa dua orang di depan mereka pastinya adalah orang-orang yang tidak mampu mereka sakiti. Orang tua itu segera memperkenalkan, "Tuan, lantai 2 ini adalah tempat Anda dapat membeli tempat tinggal. Namun, tempat tinggal di sini adalah tempat tinggal yang relatif biasa. Jika beberapa orang transenden telah mengumpulkan cukup banyak tahun dan menghabiskan 1 atau 2 abad untuk menghemat sejumlah uang setelah membayar biayanya. Anda dapat membeli gua sendiri di sini. Anda hanya perlu membayar sejumlah pajak dan biaya setiap kali, dan Anda dapat tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tentu saja, ada gua yang mahal dan murah di sini, dan yang termurah hanyalah yang termurah. Hanya membutuhkan beberapa ribu batu kekacauan, dan yang lebih mahal harganya puluhan ribu atau bahkan jutaan batu kekacauan. Tentu saja, jika biayanya tidak cukup, pusat tempat tinggal kita akan melakukannya juga menyediakan layanan turnover. Misalnya, Anda dapat meminjamnya terlebih dahulu dari pusat tempat tinggal saya. 1 juta keos seton hanya perlu dibayar dengan sejumlah bunga tertentu setiap jangka waktu sampai semuanya lunas tengah, pusat tempat tinggal kita dengan sendirinya akan mengambilnya kembali. Jelas lelaki tua itu dengan detail. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kota Nanyuan mencakup wilayah yang sangat luas, dan beberapa gua dapat dibangun di mana-mana, menyediakan banyak tempat bagi beberapa orang transenden untuk tinggal. Betapa besarnya kekayaan ini ketika begitu banyak orang kuat yang mengumpulkannya. Bab 5772, Menara Tianwei. Pantas saja kota Nanyuan dapat memiliki begitu banyak pasukan, legiun besar, banyak pejabat, dan mempertahankan formasi. Pusat kediaman ini saja dapat menyediakan sumber daya yang sangat besar. Jika diakumulasikan selama bertahun-tahun, itu akan menjadi angka yang sangat besar. Tidak mengherankan jika hal ini menarik perhatian dari kekuatan besar lainnya. Memiliki kota seperti itu sama saja dengan memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Sumber daya yang perlu dipraktikkan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik terkemuka sangatlah besar. Bahkan Qin Chen sendiri sedikit terharu. Meskipun wilayah kerajaan mayat dan kerajaan Buddha yang ia tempati saat ini sangat luas, sebenarnya ini adalah tanah tandus di Laut Semesta Selatan. Tidak banyak sumber daya yang lahir setiap tahun, namun kota Nanyuan ini hanyalah kota netral. Akumulasi sumber daya mungkin berkali-kali lipat lebih besar dari wilayah yang dia kendalikan. Belum lagi yang lainnya, hanya untuk kaisar yang berkuasa. Tempat ini jauh lebih kuat dan lebih banyak daripada yang ada di Laut Selatan alam semesta. Tentu saja,
Qin Chen juga memahami bahwa jika istana Tuan Kota Nanyuan menguasai kota seperti itu, pasti akan ada sumbangan, yang mungkin untuk berbagi keuntungan dengan kekuatan lain. Atau untuk membayar biaya perlindungan kepada kekuatan yang lebih tua di alam semesta. Begitu banyak hal, saya khawatir saya tidak akan dapat memahaminya untuk sementara waktu. Saat kedua pihak mengobrol, mereka tiba di lantai 3 Siloan Hall. Lantai 3 aula Siloan megah dan kosong. Tidak ada orang di dalamnya, hanya beberapa staf dengan ekspresi serius dan temperamen luar biasa. Melihat Qin Chen dan rombongan masuk, staf segera membungkuk dan memberi hormat dengan ekspresi sangat hormat. Tuan, lantai 3 aula sidai adalah tempat yang dirancang khusus untuk menerima kaisar yang berkuasa. Pengurus Si Guang berkata sambil tersenyum sambil berjalan pergi. Saya tidak tahu apakah kalian berdua orang dewasa datang ke aula sidai kami untuk menyewa gua. Atau langsung beli guanya. Sewa gua, apakah kamu meremehkan keluargaku? Saya tidak berani. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, ini hanya penyelidikan biasa. Bagaimanapun, beberapa kaisar yang kuat melewati kota Nanyuan kita dan hanya tinggal sebentar. Latihan, mereka akan segera pergi. Beli lagi pula, gua itu tidak nyaman untuk ditangani, jadi ada banyak kaisar kuat yang akan menyewa gua itu. Bisakah tuanku melakukan hal yang sama? Lubang hidung Saroye mengarah ke atas. Ya, Tuan Qin Chen dan Tuan Jerosa secara alami berbeda. Qin Chen memandang Saroye tanpa berkata-kata. Orang ini terlalu terkenal. Saya berencana untuk tinggal di kota Nanyuan untuk sementara, jadi saya perlu membeli tempat tinggal, kata Qin Chen sambil menatap orang tua itu. Jelas sekali, perkataan lelaki tua itu sangat menarik. Sebagai organisasi bawahan dari Istana Tuan Kota dapat mengetahui beberapa sikapnya terhadap kota Nanyuan dengan menyewa atau membeli sebuah gua. Oke, orang tua itu mengangguk. Dua orang dewasa, gua yang telah disiapkan kota Nanyuan untuk para kaisar yang berkuasa semuanya terletak di area inti kota Nanyuan, tempat hukum alam semesta dapat dirasakan dengan paling jelas. Tuan, tolong lihat. Orang tua itu begitu dia mengangkat tangannya, terdengar suara mendengung, dan kelompok cahaya besar muncul di aula. Kelompok cahaya menyebar, dengan jelas menunjukkan struktur kota Nanyuan. Orang tua itu mengetuk bagian tertentu, dan area itu pola 3 dimensi spasial dengan jelas muncul dalam persepsi Qin Chen. Di ruang itu, arah dan ukuran beberapa gua dicatat satu persatu. Berapa jumlah gua yang ada di setiap kawasan, gua mana yang berpenghuni, dan gua mana yang kosong, semuanya disajikan satu persatu. Pak, sekarang di inti kota Nanyuan, semua gua kosong sudah ditandai. Ada gua besar dan kecil, dan harganya juga di atas. Anda bisa memilih sesuka hati. Jika menurut Anda masing-masing gua terlalu kecil, Anda bisa juga untuk membeli beberapa gua pada saat yang sama, Anda hanya perlu membayar sejumlah biaya bahan pengganti. Istana sidai kami dapat membantu menghubungkan banyak gua menjadi satu. Orang-orang kuat dari banyak kekuatan di kota Nanyuan kami pada dasarnya telah membeli gua-gua tersebut. Kata lelaki tua itu, pengenalan mendetail dan sangat sabar. Qin Chen meliriknya dan harus mengatakan bahwa struktur gua di kota Nanyuan sangat sempurna. Banyak gua yang sepenuhnya menyelimuti aliran pasang surut hukum kosmik di area inti kota Nanyuan rasakan hukum laut kosmik. Arus pasang surut, yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan. Apalagi sebagian besar gua dalam persepsi sudah berpenghuni, dan tidak banyak yang tidak berpenghuni. Akan sangat menakutkan jika area inti ini dihuni oleh kaisar yang kuat, seru Qin Chen diam-diam. Ini tentu merupakan jumlah yang mencengangkan. Tuan, mengapa kita tidak membangun gua yang lebih besar? Saroye mendongak dan berkata, kamu membayar. Qin Chen melirik Saroye. Saroye tertegun sejenak. Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan salah satu gua tiba-tiba menyala, ini dia. Qin Chen memilih gua yang lebih kecil. Itu agak jauh, tapi tepat. Di area utama arus pasang surut hukum laut alam semesta, pada saat yang sama, informasi tentang gua ini juga muncul di benak Qin Chen. Seluruh gua memiliki radius 100.000 km persegi, dengan pegunungan dan sungai di sekelilingnya. Terdapat juga aula yang megah, dan terdapat ruang bawah tanah yang sangat besar di bawah aula yang dapat digunakan untuk latihan dan kompetisi.
Gua ini relatif kecil, mungkin tidak cukup bagi beberapa monster bintang papan atas untuk mengungkapkan wujud atau praktik mereka yang sebenarnya. Orang tua itu mengingatkan sambil melirik ke arah Saroye. Sebagai bintang laut kosmik, Komodo sangatlah besar. Sudah cukup, kata Qin Chen ringan. Tubuh asli Saroye lebih besar dari bintang, dan dia bisa menelan bintang dalam satu gigitan. Jika dia benar-benar ingin membeli gua di mana tubuh aslinya bisa merajalela, itu tidak akan cukup besar. Bagaimanapun, tubuh fisik kaisar yang berkuasa adalah kumpulan hukum yang ringkas dan dapat diubah dengan bebas. Mengapa kita perlu membebaskan tubuh sepenuhnya? Saroye. Nah, gua ini terletak di nomor 6199, distrik Yuanjia. Biaya pembeliannya adalah 10.000 kristal kaisar. Selain itu, biaya pemeliharaan 100 kristal kaisar harus dibayar per zaman, kata pria. Qin Chen melambaikan tangannya, dan 10.000 kristal kaisar melayang keluar dan langsung muncul di depan lelaki tua itu. Kristal kaisar ini diperas dari Presiden Zuosko. Total ada 100.000 kristal kaisar, dan 10.000 hilang sekaligus. Kelihatannya tidak banyak, tetapi perlu dicatat bahwa orang kuat seperti Kaisar Piton Darah, wakil presiden masyarakat tengkorak dan tulang. Hanya mengumpulkan 50.000 kristal kaisar selama bertahun-tahun harus meminjam uang dari Presiden Zuosko. Dimanapun Wandi Kristal ditempatkan, jumlahnya tidak sedikit. Alasan mengapa Qin Chen tidak membeli gua yang lebih besar adalah karena itu tidak diperlukan. Harga gua yang lebih besar dan mewah akan berlipat ganda. Tuan, kami telah mendaftarkan informasi Anda. Ini adalah token akses Anda. Silakan ambil. Mulai sekarang, gua nomor 6199 di distrik Yuanjia ini akan menjadi kediaman pribadi Anda. Pria tua itu menoleh ke arah wanita yang bermartabat itu, Xiao Wei. Pergi dan bawa orang-orang dewasa ke dalam gua dan beritahu mereka beberapa tindakan pencegahan. Wanita bangsawan berjubah merah yang telah mengikuti Qin Chen dan rombongannya segera mengangguk dalam diam, lalu memberi hormat kepada Qin Chen dan Saroye dan berkata, "Dua orang dewasa. Tolong ikuti saya." Saroye segera meninggalkan istana Siloi dan menuju ke gua. Orang tua itu dengan hormat mengirim kedua orang itu ke pintu. Setelah melihat kedua orang itu pergi, dia segera berbalik dan pada saat yang sama dengan cepat melaporkan informasi sebelumnya ke istana tuan kota tanpa ada kelalaian. Membeli tempat tinggal gua. Apakah ini berarti pihak lain akan tinggal di kota Nanyuan secara permanen? Dan itu langsung terdaftar di istana sidai kita, yang berarti pihak lain tidak memiliki niat buruk terhadap kota Nanyuan kita. Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bekerja sebagai petugas pinjaman selama bertahun-tahun, dia secara alami memiliki sepasang mata yang berapi-api. Aku ingin tahu bagaimana istana tuan kota akan memperlakukan kaisar yang kuat ini. Jika itu hanya seorang kaisar biasa, kota Nanyuan tidak akan memperhatikan sama sekali, tapi sekarang keduanya adalah orang kuat yang bisa melawan pemimpin persekutuan Tengkorak Zuo. Salah satu dari 10 kekuatan gelap, dan mereka juga memiliki binatang komodo untuk ditinggali. Untuk waktu yang lama, setelah terlibat dalam konfrontasi antara banyak kekuatan di kota Nanyuan, kemungkinan besar akan berdampak kecil pada struktur kekuasaan kota Nanyuan. Rumah tuan kota secara alami perlu melakukan pekerjaan dengan baik dalam manajemen dan pengendalian risiko. Sisi lain, di bawah kepemimpinan wanita bangsawan, Qin Chen dan kelompoknya dengan cepat tiba di inti kota Nanyuan dan melihat guanya berada di kejauhan. Dua orang dewasa, kita di sini. Wanita itu memberi hormat dengan hormat, kamu hanya perlu mengaktifkan token untuk memasuki ruang gua ini. Berdengung. Kabut di kehampaan berangsur-angsur menghilang di depannya, dan sebuah rumah gua yang megah muncul di depannya. Gua tempat tinggalnya memiliki panjang 100.000 kilometer, dengan berbagai gunung terbentang di seberangnya dan berbagai pepohonan kuno yang rimbun berdiri di sana, membuatnya sangat megah. Apalagi di dalam gua juga terdapat pola dan formasi rahasia yang menyala, kunci untuk mengendalikan formasi dan pola rahasia tersebut adalah token di tangan Qin Chen. Formasi ini cukup kuat, saya khawatir itu berada di level kaisar. Qin Chen mengangguk, tidak heran harganya begitu mahal. Mempertahankan formasi gua seperti itu membutuhkan banyak energi. Lagi pula, nilainya 10.000 kristal kaisar.
Saroye bergumam. Apakah 10.000 kristal kaisar terlalu banyak untukmu? Qin Chen menoleh untuk melihat Saroye. Saroye diam-diam melirik wanita bangsawan itu dan berkata, "Tuan, Anda tidak tahu sesuatu. Menurut aturan kelompok etnis, kami ahli waris tidak boleh membawa terlalu banyak harta benda saat kami pergi keluar untuk pelatihan. Kami perlu mendapatkannya diri kita sendiri, jadi saya memiliki total hanya ada 10.000 atau 20.000 kristal kekaisaran." Qin Chen. Saroye ini sebenarnya lebih miskin dari dirinya. Saroye menghela nafas, "Baiklah, jika saya tidak dapat membuat nama saya terkenal dalam pengalaman ini dan menjadi pewaris klan Komodo, saya tidak punya pilihan selain kembali dan mewarisi harta keluarga. Itu terlalu sulit. Saat ini, di depan paviliun gelap kuno di kota Nanyuan, sesosok muncul dengan tenang, menunjukkan tanda, dan segera berjalan ke loteng. Presiden Zuogu, apa yang membawa Anda ke Menara Tianwai kami? Bab 5773. Bayangan 1. Hahaha, Menara Tianwai menyambut pengunjung dari segala penjuru. Kenapa Anda tidak menyambut Zuo? Presiden Zuo School tidak menganggapnya serius dan hanya tertawa. Menara Tianwai kami baik untuk menyambut pengunjung dari segala arah, tetapi masyarakat tengkorak dan tulang Anda dan Menara Tianwai kami adalah organisasi pembunuh. Ketua Zuo School tidak boleh bekerja sama dengan Menara Tianwai kami. Ketua Zuo School tersenyum dan berkata, "Meskipun perkumpulan tengkorak dan tulang kita adalah organisasi pembunuh seperti Menara Tianwai, perkumpulan tengkorak dan tulang kita hanyalah sebuah organisasi pembunuh kecil di kota Nanyuan. Ia hanya berakar dan bertahan di kota Nanyuan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan Menara Tianwai? Dibandingkan dengan Menara Tianwai, Tianwai Tian di belakang Menara Tianwai adalah organisasi pembunuh teratas di seluruh alam semesta. Di depan Menara Tianwai, saya, masyarakat tengkorak dan tulang, hanyalah kunang-kunang di depan bulan yang cerah." Menara Tianwai. Cabang dari Tianwai Tian, organisasi pembunuh terbesar di alam semesta. Tianwai Tian adalah kekuatan tertinggi yang terkenal di seluruh laut semesta. Ia memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa ia memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan kuat kuno di laut semesta dan memiliki pengikut yang luar biasa. Menara Tianwai di kota Nanyuan merupakan cabang dari Tianwai Tian di Laut Semesta Selatan. Karena organisasi pembunuh seperti Tianwai Tian memiliki reputasi yang begitu besar di lautan alam semesta, wajar jika organisasi tersebut seperti paviliun abadi dan memiliki segala macam urusan yang harus dilakukan, sehingga memiliki cabang di banyak tempat di laut alam semesta. Cabang-cabang ini umumnya digunakan untuk mendapatkan keuntungan besar dari lautan alam semesta, dan juga digunakan untuk mengumpulkan informasi dan melatih orang-orang baru. Dibandingkan dengan organisasi seperti Menara Tianwai, meskipun Skull and Bones Society memiliki reputasi yang kuat di kota Nanyuan, nyatanya kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tentu saja, di tempat kecil seperti kota Nanyuan, masyarakat tengkorak dan tulang dapat didirikan di sini, jadi secara alami mereka memiliki cara bertahan hidup sendiri. Haha, menarik. Saat suara itu turun, sosok gelap tiba-tiba muncul di depan Presiden Zuo School. Saya bertanya-tanya mengapa Presiden Zuo School datang ke sini kali ini. Tian Wailu pasti sudah mendengar tentang kejadian hari ini di gerbang kota selatan, kan? Presiden Zuo School berkata sambil tersenyum. Presiden Zuo School ingin saya, Paviliun Tianwai, menangani kedua orang itu untuk Anda. Black Shadow mencibir. Jika Presiden Zuo School yakin, dia dapat melakukannya langsung di gerbang kota selatan, jadi mengapa datang ke sini? Saya berkata, menurut saya, Menara Tianwai, saya bodoh dan ingin menggunakan saya sebagai pria bersenjata. Presiden Zuo School tertawa, apa maksud Anda, Menara Tianwai, sebagai organisasi pembunuh eksternal, tidak melakukan bisnis meskipun ada urusan. Bisnis. Bayangan itu menatap Zuo School dan menyipitkan matanya, jika ada bisnis, tentu saja Menara Tianwai kita akan melakukannya. Mengapa? Presiden Zuo School ingin memberi hadiah pada kepala mereka berdua. Orang-orang di Menara Tianwai kita. Bagaimana jika, Zuo School berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu berapa banyak yang akan ditawar Tian Wailu. Hei Ying mencibir, 1 juta kristal kaisar,
selama Presiden Zuo Shou bersedia memberikan 1 juta kristal kaisar, saya, Tian Wailu, akan setuju untuk membunuh orang itu. Qin Chen, apa? 1 juta? Mata Presiden Zuo School menyipit, dan wajahnya berubah jelek, mengapa begitu mahal? Kaisar piton darah dari masyarakat tengkorak dan tulang hanya mampu membelinya. Jumlahnya hanya 50.000 kristal kaisar. Meskipun banyak darinya dikonsumsi dalam praktik, 1 juta kristal kaisar jelas merupakan jumlah yang sangat besar hanya harga ini. 1 juta, tidak banyak. He Ying berkata dengan dingin, asal-usul Qin Chen misterius. Hanya dalam beberapa detik, dia mengambil hati Kaisar Piton darah masyarakat tengkorak dan tulang dan Kaisar Lipan. Metode semacam ini tentu saja itu adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh kaisar tingkat puncak jangka menengah. Selain itu, orang ini pandai dalam bidang luar angkasa. Mungkin lebih sulit untuk membunuhnya daripada kaisar biasa lagi pula, orang ini tidak takut padamu, Presiden Zuo School, belum lagi apakah dia menggertak atau memiliki kekuatan nyata. Menara Tianwai kami harus berhati-hati dan memperlakukannya sebagai orang kuat yang setingkat dengan Anda, Presiden Zuo Tengkorak. Bunuh dia, seberapa sulitnya? Ini setara dengan menghancurkan asosiasi tengkorak Zuo Anda. Apakah menurut Anda 1 juta kristal kaisar terlalu banyak? Wajah Presiden Zuo Shou muram, Tian Wailou sangat pandai dalam menyelesaikan rekening. He Ying berkata dengan ringan. Dan ini hanya serangan. Harga membunuh Qin Chen saja, jika dia membunuh Nayerosa pada saat yang sama, biayanya akan lebih mahal. Itu hanya harga 1 orang. Menyipitkan matanya. Berapa biaya untuk membunuh Nayerosa? Luosa juga memiliki 1 juta kristal kaisar. Presiden Zuo School tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara dingin. Kalau begitu, budidaya Ye Luosa tidak sebagus kaisar puncak awal, tapi dia juga menginginkan 1 juta. Dia tinggi, tapi dia dari klan Komodo. Terlepas dari apakah dia adalah sosok inti dari klan Komodo, selama dia terbunuh, Tianwai kita menara harus menanggung sebab dan akibat. 1 juta kristal kaisar, apakah menurut Anda itu terlalu banyak? Sebab dan akibat dari klan Komodo bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh kekuatan manapun. Haha, hahaha. Wajah Presiden Zuo School muram untuk waktu yang lama, dan dia tiba-tiba tertawa. Menarik. Tidak heran menara Tianwai bisa begitu besar di lautan kosmik ini, sungguh luar biasa. Dewan Tengkorak Panjang. Saya akan memberi Tianwai Lu 50.000 kaisar kristal. Presiden Zuo School mencibir, saya tidak membutuhkan Anda, Tianwai Lu, untuk membunuh Qin Chen untuk saya. Saya hanya perlu Tianwai Lu untuk mengetahui tingkat kekuatan dan metode lawan. Bagaimana? 50.000 kristal kaisar. Cari tahu kekuatan lawan. Bayangan hitam tiba-tiba berdiri, Presiden Zuo School, apakah Anda bercanda? Boom! Aura menakutkan tiba-tiba memenuhi udara. Presiden Zuo School tampak tenang dan berkata tanpa tergerak, beraninya saya mempermainkan Anda di menara Tianwai. 50.000 kristal kaisar tidaklah banyak, tetapi seharusnya tidak sulit hanya untuk mengetahui metode pihak lain, bukan? Ada begitu banyak ahli di menara Tianwai, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Tidak bisa melakukannya. Selain itu, Presiden Zuo School tersenyum dan melihat ke arah bayangan. Selain 50.000 kristal kaisar ini, jika menara Tianwai dapat melakukannya ini, saya ingin berbagi beberapa informasi dengan menara Tianwai. Benar, Presiden Zuo School berkata sambil tersenyum, informasi ini terkait dengan mantan penguasa besar Laut Semesta Selatan kita. Setelah disebarkan, itu mungkin akan menimbulkan sensasi di seluruh Laut Semesta Selatan dan bahkan membawa masalah ke Kerajaan Yong. Ketika kekuatan Kerajaan Tuhan menginginkannya, saya yakin Tianwai Lu akan tertarik dengan informasi ini. Oh, He Ying. Menyipitkan matanya, sebuah informasi yang dapat menimbulkan kegemparan di seluruh alam semesta selatan dan membuat Kerajaan Tuhan mengingininya. Apa itu? Saya ingin tahu apakah Tianwai Lu akan setuju. Presiden Zuo School sedang duduk di sana. Dia mengangkat tangan kanannya dan cangkir teh muncul dari udara. Dia minum perlahan dengan ekspresi tenang. Mata bayangan hitam itu berubah beberapa kali. Tiba-tiba, dia sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, saya, menara Tianwai, telah setuju." Presiden Zuo School menunjukkan kegembiraan,
segera berdiri, dan tertawa. Menara Tianwei tentu cukup, ini 50.000 kristal kaisar. Saya, Tengkorak Zuo, tinggal menunggu kabar baik dari Menara Tianwei. Setelah meletakkan harta karun luar angkasa, Presiden Tengkorak Zuo segera berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan Menara Tianwei, Presiden Zuo School menyipitkan mata ke Menara Tianwei di kejauhan, dengan cahaya dingin muncul di matanya. Jika Tianwei Lu mengambil tindakan, saya khawatir tidak akan sulit untuk mengetahui kekuatan anak itu. Jika saatnya tiba, jika saya kehilangannya, saya harus membuat anak ini mengembalikannya kepada saya dalam jumlah yang berlipat ganda. Presiden Zuo School berkata dengan suara dingin. Menurutnya, master seperti Qin Chen tidak akan pernah kekurangan kristal kekaisaran selama dia mengetahui kecerdasan lawan, dia dapat menargetkan Qin Chen tanpa mengkhawatirkan kecelakaan apapun. Adapun informasi tentang pohon ilahi Wukong, Presiden Zuo School menghela nafas dalam hatinya, keluarga Luo telah diambil alih oleh orang-orang dari tanah suci Tei. Saya khawatir masyarakat Tengkorak dan Tulang, akan dapat memperoleh harta karun ini sendirian. Menara Tianwei meskipun merupakan organisasi pembunuh, setidaknya ia memiliki reputasi yang baik. Jika kita bekerja sama dengan Tianwei Lu, pohon ilahi Wukong secara alami tidak akan lepas dari genggaman. Saya Laut, meskipun organisasi pembunuh itu dibenci, setidaknya mereka ingin melakukan ini. Anda harus berbicara tentang nilai kredit lebih besar dari apapun. Sebagai kekuatan terkenal di seluruh lautan alam semesta, Presiden Zuo School tidak khawatir Menara Tianwei akan menghancurkan kredibilitas yang telah dia bangun selama bertahun-tahun demi pohon ilahi Wukong. Sekarang kita tinggal menunggu beritanya. Presiden Zuo School melontarkan niat membunuh di matanya, mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba menghilang. Jauh di dalam Menara Tianwei. Pada saat ini, bayangan hitam melintas dan masuk ke sebuah ruangan sederhana. Seluruh ruangan kosong kecuali kasur di tengahnya. Di atas kasur, seorang pria muda duduk bersila dengan mata tertutup. Di kakinya, ada pedang kuno. Bayangan hitam muncul, dan segera membungkuk kepada pemuda itu dan memberi hormat, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan muda, mengapa saya harus menyetujui Tengkorak Zuo untuk 50.000 kristal kaisar?" Menara Tianwei. Mendengar ini, pemuda itu membuka matanya, dan sambaran petir keluar dari matanya. Bayangan itu buru-buru menundukkan kepalanya. Di bawah tatapan pemuda itu, kulitnya merasakan sedikit sensasi kesemutan. Dia tidak bisa tidak kagum dalam hatinya, kekuatan tuan muda semakin menakutkan. Mata pemuda itu acuh tak acuh dan dia berkata dengan tenang, "Tidakkah menurutmu pemimpin jalan luar angkasa itu sangat hebat? Cocok untuk bergabung dengan Menara Tianwei kami?" Hei Ying terkejut. Jalan luar angkasa adalah jalan laut kosmik yang paling cocok untuk pembunuhan. Jika bakat seperti itu dapat ditemukan, itu akan bermanfaat bagi Menara Tianwei kita. Terlebih lagi, informasi yang dikatakan Presiden Zuo School, ini poster mungkin jika pemahaman dapat diperoleh, itu akan sangat bermanfaat bagi pemilik ini. Murid Hei Ying menyusut, warisan Tuan Muda sangat luar biasa, dan itu akan sangat bermanfaat bagi Tuan Muda. Bawahanku mengerti, tapi siapa yang harus dikirim? Kirim saja Ying Yi. Dalam hal kekuatan dan kemampuan melarikan diri, di antara banyak pembunuh di Menara Tianwei kita, Ying Yi tidak ada duanya. Bisakah kota Nanyuan bertahan? Dia tidak memiliki banyak orang, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengambil tindakan dan menguji kekuatan Qin Chen. Pemuda itu berkata dengan tenang. Black Shadow mengerutkan kening, Ying Yi masih menjalankan misi. Panggil saja dia, pemuda itu berkata dengan tenang. Ya, bayangan itu memberi hormat dan diam-diam menghela nafas lega. Jika Ying Yi mengambil tindakan, tidak akan ada masalah. Pasti mudah untuk mengetahui kekuatan lawan. 50.000 kristal kaisar ini setara dengan mendapatkannya secara gratis. Bab 5774, memperbaiki cacat. Segera, bayangan hitam itu berbalik dan mengatur tugasnya. Laut Semesta Selatan, Bidang Bintang Kuno. Di bidang bintang ini terdapat suku kuno yang tumbuh subur dan menguasai pengoperasian seluruh bidang bintang. Mereka mengagumi kekuatan primitif dan selalu menjalani kehidupan pertapa. Mereka juga
memiliki reputasi yang unik di antara bintang laut di alam semesta selatan. Namun, pada saat ini, seluruh suku dipenuhi dengan jeritan dan jeritan. Api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan bayangan hitam dibantai di mana-mana di dalam suku tersebut. Kemanapun bayangan hitam ini lewat, banyak anggota suku yang kuat berteriak kesakitan. Di tanah, makhluk suku yang tak terhitung jumlahnya tergeletak padat, dengan lubang darah yang dalam di antara alis mereka, mata mereka melebar, dan mereka menolak untuk beristirahat dalam diam. Entah mereka tua, lemah, perempuan, anak-anak, laki-laki, perempuan, atau anak-anak, mereka semua terbaring di sana, tak bernyawa. Dalam sekejap, seluruh suku terdiam, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat berdiri. Berdengung. Setelah pertempuran, dari langit dan bumi suku yang tak terhitung jumlahnya, bayangan hitam yang telah membantai makhluk suku dengan gila-gilaan terbang dengan cepat. Seperti burung layang-layang terbang yang kembali ke sarangnya, mereka berkumpul bersama dalam sekejap dan berubah menjadi sosok yang memegang benda tajam. Matanya memandang ke depan dengan acuh tak acuh. Api membubung ke langit, dan sosok hitam itu memandang dengan acuh tak acuh pada mayat-mayat di tanah di depannya, matanya setenang es, tanpa sedikit pun emosi. Orang-orang di wilayah bintang Purcell benar-benar idiot. Serahkan saja inti bintangnya dengan patuh. Mereka dapat bermigrasi ke wilayah bintang lain untuk bertahan hidup. Saya harus melindungi kekuatan primitif. Saya membuang begitu banyak waktu dan membantai seluruh kelompok etnis. Bayangan hitam itu memegang inti bintang transparan berwarna biru di tangan kanannya. Ada aliran cahaya seperti langit berbintang yang mengalir di inti bintang, mekar dengan cahaya terang. Inti bintang adalah inti dari bidang bintang dan sangat berharga. Terutama inti bintang wilayah bintang Purcell, yang didukung oleh kelompok etnis kuno ini sepanjang tahun, memiliki jejak keilahian, dan bahkan lebih berharga. Jika dijual, nilainya setidaknya mendekati 6 digit kristal kaisar. Namun, ini tidak membuang-buang waktu. Kekuatan ilahi dari kelompok etnis ini juga memiliki beberapa manfaat bagi seni ilahi 10.000 bayangan saya. Kekuatan ilahi dari ratusan juta makhluk sudah cukup untuk membuat beberapa kemajuan dalam jiwa saya dan budidaya. Sayangnya, terlalu sulit untuk memasuki alam kaisar tahap akhir. Dan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Berkat saya bergabung dengan Menara Tianwei selama bertahun-tahun, meskipun tangan saya penuh darah, saya masih mendapatkan beberapa sumber daya. Ini sayang sekali. Dengan latihan Tianwei Lu, menerobos bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Hei Ying menghela nafas. Budidaya itu sulit. Tanpa latar belakang dan sumber daya yang cukup, terlalu sulit untuk menonjol dari orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta. Poster itu berjanji kepada saya bahwa jika saya dapat mengumpulkan cukup banyak pahala, dia akan merekomendasikan saya untuk pergi ke pelatihan Tianwei Tian di markas besar Laut Semesta. Di tempat di mana para penguasa Laut Semesta yang tak ada habisnya berkumpul, saya mungkin dapat mengubah dan memasuki tahap akhir Kaisar Agung. Hei, Ying menggelengkan kepalanya. Dia sudah menjadi pembunuh terkenal di Menara Tianwei kota Nanyuan. Bahkan dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk berdiri sendiri dan menghabiskan banyak zaman untuk membangun salah satu dari 10 kekuatan gelap yang mirip dengan Skull and Bones Society. Namun dia tahu tekadnya, tujuannya bukanlah untuk menetap di sudut kota Nanyuan, tetapi untuk memasuki lautan luas alam semesta dan menjadi mendiang kaisar, kaisar puncak, atau bahkan kaisar dewa legendaris. Yang memegang kekuasaan tertinggi. Hei Ying membalikkan tangannya dan mengambil sebuah token. Ini adalah token misi khusus Gedung Tianwei. Kota Nanyuan, Qin Chen. Dengan satu gerakan, dia mengambil hati Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan dari masyarakat tengkorak dan tulang. Seekor binatang komodo memanggilnya Tuan. Dia pernah berperang melawan Presiden Zuo Skull dan tidak takut pada satu sama lain. Poster Anda ingin saya mengetahui kekuatan lawan. Hei Ying menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyangka tuan rumah benar-benar memberi saya tugas seperti itu. Biarkan saya menguji kekuatan lawan, beri aku tugas untuk membunuhnya. Itu mudah. Dia hanya orang luar yang tidak tahu dunia. Ketika Menara Tianwei mengeluarkan perintah, semua informasi secara alami akan dikirimkan, dan Ying Yi secara alami akan mengetahui segalanya.
Orang yang dapat mengambil hati Kaisar Piton Darah dengan satu gerakan memang tidak lemah. Sayangnya, orang tersebut tidak mengambil tindakan terhadap Presiden Tengkorak Zuo. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Presiden Zuo School. Dalam hal ini, apalagi yang perlu ditakutkan? Jika pihak lain memiliki kekuatan raksasa seperti mendiang Kaisar, apakah perlu memeras? Dengan satu gerakan, hati Presiden Zuo School tercabut. Adapun Kaisar Puncak Jangka Menengah. Menurut pendapat Ying Yi, tidak ada Kaisar Puncak Jangka Menengah di kota Nanyuan yang dia takuti. Karena itu adalah perintah yang diberikan oleh pembuat poster sendiri, maka cepatlah pergi, selesaikan tugas, kumpulkan lebih banyak pahala. Sehingga pembuat poster dapat merekomendasikan saya untuk berlatih di markas Universitas Waitian sesegera mungkin, sosok itu bergerak dan langsung menyatu ke dalam kehampaan, menghilang. Hanya mayat di tanah yang dibiarkan hancur secara diam-diam, dan bidang bintang yang telah kehilangan inti bintangnya mengering sedikit demi sedikit, menjadi bidang bintang mati. Di laut kosmik, tanpa latar belakang atau kekuatan yang cukup, terdapat terlalu banyak bidang bintang yang dapat dihancurkan oleh orang kuat kapan saja. Kota Nanyuan, di Gua Qinchen. Wanita bangsawan itu dengan cepat memperkenalkan semua fungsi gua kepada Qinchen, dan kemudian berdiri di samping, tidak bergerak. Mengapa kamu tidak kembali? Saroye memandang wanita bangsawan itu dengan bingung. Wanita bangsawan itu berkata dengan tenang, Yang Mulia pertama kali datang ke kota Nanyuan. Manajer Si Guang meminta saya untuk membawa Anda ke sini. Selain memperkenalkan fungsi gua, saya juga bisa menjaga gua untuk Anda di masa depan. Sebagai selama kamu membutuhkanku untuk melakukan apapun, tidak peduli apa yang bisa aku lakukan apapun. Mata Saroye melotot. Aku bisa melakukan apa saja. Wanita bangsawan itu berkata tanpa mengubah ekspresinya. Cek, istana Sidai ini sungguh mewah akhir. Saroye menoleh untuk melihat ke arah Qinchen. Tuan, Qinchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya apa-apa untuk Anda lakukan di sini. Anda dapat kembali. Tuan, saya bisa melakukan apa saja. Wanita bangsawan itu memandang Qinchen tampak sombong. Dia sangat percaya diri dengan penampilan dan sosoknya, dan kebanyakan orang tidak membutuhkannya untuk tampil. Kamu boleh pergi. Qinchen berkata dengan dingin, paksaan yang tak terlihat memenuhi udara, dengan keagungan yang tak terlukiskan. Ledakan, jiwa wanita itu serasa dipukul dengan keras, seluruh tubuhnya terguncang, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Dia tampak ngeri dan tidak berani tinggal. Dia segera membungkuk dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan area gua, jantungnya yang berdebar kencang menjadi tenang. Angin dingin bertiup ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, seolah-olah dia telah ditangkap air. Tampilan yang menakutkan, wanita itu tidak berani berhenti dan segera terbang menuju istana Siloan. Dia ingin mencari manajer Si Guang untuk kembali ke kehidupannya sesegera mungkin. Di dalam gua, Qinchen menyempurnakan seluruh formasi dan menyerahkan token di tangannya kepada Saroye. Aku akan memberimu token ini. Kamu bisa masuk dan keluar gua dengan bebas di masa depan. Dengan kekuatan Qinchen, dia bisa masuk dan keluar gua dengan bebas tanpa token. Terima kasih, Tuan. Saroye mengambil perisai itu, merasa bahagia di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Tuan, wanita tadi cantik, tapi menurut saya Anda tidak perlu mengusirnya begitu terburu-buru. Anda bisa membiarkannya tinggal beberapa hari lalu mengusirnya, usul Saroye. Qinchen menatap Saroye dengan dingin. Saroye meluruskan ekornya dan menegangkan tubuhnya. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, haha, aku hanya bercanda, hanya bercanda. Aku serahkan ini padamu. Ayo berlatih sebentar dulu. Qinchen meninggalkan beberapa patah kata dan berbalik untuk memasuki aula inti gua. Baiklah, Tuan, Anda terlalu pekerja keras. Tidak, saya harus bekerja lebih keras. Saroye merasakan tekanan yang kuat. Pertama, cerna sepenuhnya hati Kaisar ke Labang Kaisar. Seharusnya dapat meningkatkan kultivasi saya. Sayangnya saya tidak memiliki hati Kaisar di tahap tengah untuk menelannya. Jika saya mendapatkan lebih banyak lagi,
saya mungkin tidak bisa melakukannya. Berapa lama untuk menjadi kaisar jangka menengah? Saroye menantikannya. Ada aturan dalam klan. Kamu tidak boleh mengandalkan terlalu banyak kekuatan eksternal untuk berlatih di luar. Aku ingin tahu apakah mengikuti orang dewasa termasuk mengandalkan kekuatan eksternal. Lupakan saja. Saroye segera menemukan puncak gunung dan langsung berlatih. Aula inti di dalam gua. Qin Chen duduk bersila, dan kristal kaisar langsung muncul di tangannya. Patah. Begitu dia menunjukkannya, kristal kaisar di depannya langsung terbelah, dan kekuatan jalan laut kosmik menghilang dari kristal kaisar dengan sangat jelas. Aturan yang jelas dari kaisar laut semesta, tidak heran kaisar kristal ini sangat berharga. Qin Chen pernah mengendalikan jalan tak berujung di alam semesta asli dan dunia bawah. Dan mencoba-coba setiap jalan dari dirinya, Qin Chen segera menyadari bahwa meskipun aturan di depannya hanya sebagian dari keseluruhan aturan, itu berisi informasi yang cukup tentang aturan kaisar. Jika ada jenis kristal kaisar tertentu dengan aturan yang cukup untuk jalan besar, jika terus diserap, saya khawatir kristal itu benar-benar mampu menumbuhkan kaisar baru yang kuat. Pantas saja ada begitu banyak kaisar agung di lautan kosmik ini. Hanya saja kaisar agung yang dibudidayakan dengan cara ini tidak lahir dari wawasan mereka sendiri. Saya khawatir mereka tidak akan bisa melangkah terlalu jauh di masa depan. Selain itu, jika Anda ingin memupuk seorang kaisar yang hebat, Anda perlu mengkonsumsi banyak energi. Kaisar kristal bukanlah jumlah yang kecil. Petik 2. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Berpikir seperti ini, kristal kaisar dengan cepat dihancurkan oleh Qin Chen, dan banyak aturan kaisar diserap oleh pemahaman berkelanjutan Qin Chen. Untuk Qin Chen saat ini, secara alami tidak akan ada kekurangan seperti itu. Dia memahami hampir semua hukum alam semesta. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah menambah kekuatan kaisar. Dan kristal kaisar ini hanya menutupi kekurangannya. Ledakan. Kristal kaisar di depannya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan ketika Qin Chen mengasingkan diri, beberapa hari kemudian, panggilan, sesosok tiba-tiba berkumpul di luar gua Qin Chen. Bab 5775. Ini orangnya. Istana utama kota Nanyuan. Ini adalah tempat paling tangguh di kota Nanyuan, dengan formasi besar di mana-mana dan orang-orang kuat seperti awan. Kota Nanyuan saat ini dikendalikan oleh keluarga Mo Yun yang paling kuat. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu berapa era yang lalu, keluarga Mo Yun menghasilkan kekuatan besar. Orang kuat ini bertanggung jawab atas pasukan besar di Laut Kosmik, dan budidayanya telah mencapai puncak alam Kaisar Agung, dalam pertempuran dengan dunia bawah. Dia telah membuat pencapaian besar dan membunuh beberapa orang kuat di tahap akhir dari dunia bawah. Namun dalam pertempuran melawan Kaisar Nether dari dunia bawah, mereka memiliki beberapa orang kuat dengan reputasi besar di Laut Semesta Selatan. Mereka membunuh Kaisar Nether bersama-sama, mengakibatkan banyak korban jiwa. Dia juga dilukai oleh Kaisar Nether dan hanya bisa datang untuk beristirahat di belakang. Kemudian, setelah pertempuran di dunia bawah, leluhur keluarga Mo Yun ini, dengan mengandalkan eksploitasi militernya yang termasyur, mengambil alih kota Nanyuan dan menjadi penguasa kota Nanyuan saat ini, yang telah menyebar hingga hari ini. Saat ini, keluarga Mo Yun telah lama terjalin di kota Nanyuan. Bisnis selama ratusan juta tahun telah menyebabkan keluarga Mo Yun berkembang pesat dan melahirkan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun karena nenek moyang keluarga Mo Yun telah mengasingkan diri dan sudah lama tidak terlihat, sebagian orang menduga nenek moyang keluarga Mo Yun telah meninggal atau hampir menjadi penganut Tao. Keluarga Mo Yun juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Saat ini di aula yang megah ini, seorang lelaki tua yang memancarkan aura menakutkan sedang duduk bersila di tengah aula. Di sekelilingnya, kekuatan hukum alam semesta dan lautan mengalir seperti air pasang, terus naik dan turun seiring dengan menelannya. Tuan kota, seorang pemuda kuat yang mengenakan baju besi perak datang dengan cepat, berlutut di sini, dan dengan hormat memberi hormat kepada orang di tengah aula. Mo Yun Xiao, ada apa? Orang tua itu membuka matanya, dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Tuan kota, menurut pemantauan pembentukan rumah Tuan kota,
sosok pembunuh utama Menara Tianwei telah kembali ke kota Nanyuan dan bersembunyi di luar area gua inti Qin Chen. Jika tebakannya benar, target lawan seharusnya adalah Qin Chen. Pemuda kuat berbaju besi perak berkata dengan hormat. Oh, sebuah cahaya tajam melintas di kedalaman mata lelaki tua itu. Menara Tianwei ini sangat berani. Apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan langsung di kota Nanyuan kami? Syarat apa yang disetujui Zuo School untuk Menara Tianwei? Tianwei Lu dikirim untuknya. Jejak keraguan muncul di mata lelaki tua itu. Istana penguasa kota mengendalikan seluruh formasi kota Nanyuan. Selama mobilisasi kekuatan apapun di kota itu diselidiki secara khusus, jejak lawan dapat dengan mudah dideteksi. Kecuali metode pembentukan atau penyembunyian pihak lain melampaui kota Nanyuan saja, dengan cara ini kita dapat menghindari pengawasan yang disengaja terhadap istana tuan kota. Namun, hanya ada sedikit orang kuat seperti itu di seluruh kota Nanyuan. Informasi sebelumnya tentang perjalanan Zuo School ke Menara Tianwei sebenarnya telah dikendalikan oleh istana tuan kota. Tuan kota, apakah Anda ingin menghentikannya? Pemuda kuat berbaju besi perak berkata dengan suara yang dalam. Berhenti. Orang tua itu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Dia menyipitkan matanya, dengan secercah cahaya di matanya. Asal-usul Qin Chen itu aneh, dan dia juga ditemani oleh klan Komodo. Alien seperti itu, jika Anda orang yang kuat, istana tuan kota saya harus menemukan cara untuk memenangkannya. Ya, orang ini terlalu misterius, dan kekuatannya sangat sulit untuk dinilai. Karena Yingyi dari Menara Tianwei telah mengambil tindakan, ada baiknya kita mencari tahu. Mari kita lihat apa kekuatan pihak lain dan apakah itu layak untuk diperhatikan keluarga Moyun kita. Pemuda kuat berbaju besi perak ragu-ragu sejenak dan berkata. Tetapi jika pihak lain mati di tangan Yingyi, maka orang tua itu mencibir, jika orang itu mati di tangan Yingyi, itu akan membuktikan bahwa keahliannya lebih rendah dari orang lain. Orang seperti itu, jika kamu mati, kamu akan mati, dan itu tidak layak untuk diperhatikan dan dibujuk oleh penguasa kota kita. Pada saat itu, keluarga Moyun kita bahkan dapat mengirim secara diam-diam pesan kepada klan Komodo dan biarkan klan Komodo membalaskan dendam Nyarosa. Ini juga mungkin melemahkan kekuatan Menara Tianwei. Mata lelaki tua itu dingin. Menara Tianwei diwarisi dari alam semesta, Hai Tianwei Tian, dan memiliki latar belakang yang mendalam. Bahkan keluarga Moyun saya tidak dapat membunuhnya dengan gegabah, tetapi jika klan Komodo mengambil tindakan, maka tanpa bahaya tersembunyi ini. Ini adalah rencana untuk mengusir harimau dan menelan serigala. Pemuda berbaju besi perak tiba-tiba berkata. Bagaimana jika Qin Chen baik-baik saja? Jika dia bisa selamat dari pembunuhan Yingyi, maka dia bisa dianggap berhasil. Kemudian Anda bisa memenangkan pihak lain atas nama keluarga Moyun saya. Orang tua itu tertawa, keluarga Moyun saya tidak akan menderita kerugian apapun di dalam atau di luar. Pemuda berbaju besi perak menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan kota, rencanamu baik-baik saja. Oke, tapi menurutku, jika pihak lain tahu bahwa kita berperilaku seperti ini, itu akan sulit bagi pihak lain untuk benar-benar menjalin hubungan dari hati ke hati dengan istana tuan kota saya. Saya khawatir hal itu akan merugikan diri sendiri. Kita tidak bisa menjalin hubungan dari hati ke hati, ya. Lalu kenapa? Orang tua itu memandang pemuda berbaju besi perak dengan dingin dan mengajarkan. Moyun Xiao, kamu adalah orang yang bangga di generasi kita. Keluarga Moyun tidak mengharuskan siapapun untuk dekat. Satu-satunya hal adalah apakah pihak lain layak untuk digunakan. Ya, Moyun Xiao ragu-ragu, lalu mengangguk. Kalau begitu pergi dan cari tahu situasi pertarungan antara kedua pihak. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Moyun Xiao mengangguk, berbalik dan pergi. Melihat sosok Moyun Xiao yang pergi, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Keluarga Moyun saya benar-benar mengalami kemunduran. Suatu ketika, seorang kaisar asing kecil membutuhkan perhatian seperti itu dari saya. Faktanya, jika identitas Nyarosa sebagai anggota klan Komodo tidak cukup untuk membuat keributan tentang Tianwei Lu, seorang kaisar asing jangka menengah. Dia tidak akan layak untuk dilirik lagi sebagai penguasa kota. Dalam kesedihan, lelaki tua itu terus memejamkan mata dan berlatih.
Paviliun Abadi. Master Paviliun Abadi berbaring di sana dengan malas, dengan lembut mengambil anggur hijau zamrud di tangannya, memasukkannya ke dalam bibir merah cerahnya, menggigitnya dengan lembut. Dan jus manis keluar dari mulutnya. Yah, anggur langit berbintang ini cukup bagus. Jubah wanita itu berantakan, napasnya membiru, dan dia menunjukkan ekspresi puas. Master Paviliun. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan cepat muncul di ruangan itu dan memberi hormat dengan hormat. Ada apa? Wanita itu memandangnya dengan ringan. Master Paviliun, menurut informasi dari Paviliun Abadi kami, bayangan Menara Tianwei kembali dari menjalankan misi, tetapi dia tidak kembali ke Menara Tianwei untuk kembali ke kehidupannya. Sebaliknya, dia menghilang tanpa jejak, berkata dengan hormat. Oh, wanita itu menjadi tertarik dan langsung duduk. Lengannya yang seputih akar teratai terlihat jelas. Menariknya, apakah Menara Tianwei mengirim Ying Yi untuk mengincar Qin Chen? Wanita itu menjadi tertarik. Ying Yi itu dikatakan telah mempraktikkan aturan 10.000 bayangan dan dapat berubah menjadi miliaran. Di antara banyak pembunuh di Menara Tianwei, dia memiliki kemampuan terkuat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, Tianwei Lu bertekad untuk mengetahui kekuatan lawan. Orang itu Zuo Shou tidak akan memberitahu Tianwei Lu berita tentang keluarga Luo, kan? Kalau tidak, bagaimana Tianwei Lu bisa bersedia bantu dia melakukan ini? Mata wanita itu berkedip, jadi, berita bahwa keluarga Luo memiliki informasi tentang pohon suci Wukong itu benar. Seharusnya 9 dari 10. Orang tua itu berkata dengan hormat, inilah yang diketahui bawahan saya setelah membaca informasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan menggunakan nama Anda, Master Paviliun, untuk membaca informasi di database intelijen di atas. Paviliun Abadi, dia mendapat banyak informasi, dan dalam beberapa hari, dia telah menemukan beberapa petunjuk. Haha, mari kita lihat saja. Wanita itu menjilat lidahnya, menunjukkan ekspresi antisipasi. Anak itu, sebaiknya kamu tidak mati di tangan Ying Yi, jika tidak. Betapa membosankannya kota Nanyuan ini. Saya tidak tahu detail pertarungan ini, kalau tidak, saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pasti seru, ucap wanita itu dengan suara jernih. Selain rumah tuan kota dan Paviliun Abadi, Menara Tianwei dan masyarakat Tengkorak dan Tulang juga memperhatikan gua inti kota Nanyuan saat ini, menunggu laporan Ying Yi. Pada saat ini, hanya kekuatan besar di seluruh kota Nanyuan yang tahu bahwa Qin Chen akan menghadapi penyergapan. Di luar Gua No. 6199, distrik Yuanjia, gua inti dari rumah tuan kota, Ying Yi bersembunyi di sini di langit malam yang tak berujung saat ini. Formasi gua di kota Nanyuan benar-benar merepotkan. Untungnya, teknik pelarian 10.000 bayangan milikku terintegrasi sempurna dengan aturan kehampaan. Selain itu, dengan harta rahasia formasi yang diberikan oleh pemiliknya, aku bisa melarikan diri ke dalamnya secara diam-diam, jika tidak saya khawatir begitu dia memasuki tempat ini. Dia diperhatikan oleh pihak lain. Angin tak kasat mata bertiup melalui kekosongan di dalam gua, dan sosok yang tampaknya tidak ada dalam kenyataan memasuki gua Qin Chen. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sistem pemantauan formasi Istana Tuan Kota telah mendeteksi invasinya, tetapi mereka tidak segera memperingatkan Qin Chen. Meskipun gua ini tidak besar, ia memiliki segalanya. Ying Yi melihat sekeliling dan berkata, saya khawatir akan membutuhkan puluhan ribu kristal kaisar untuk membeli gua seperti itu. Sayang sekali. Jika anak ini menyewa sebuah gua, kaisar ini akan sangat bagus jika kristal itu disimpan bersamaku dan diambil olehku. 10.000 kristal kaisar adalah jumlah yang besar bagi Ying Yi. Panggilan. Bermeditasi di dalam hatinya, Ying Yi dengan cepat berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tak terlihat dan melihat sekeliling gua. Hal pertama yang dia rasakan adalah Saroye, yang sedang menjaga dan berlatih di sebuah gunung besar di dalam gua. Ini adalah binatang komodo, dengan tingkat budidaya kaisar puncak awal. Ying meliriknya dan berkata dalam hati, seekor binatang komodo sebenarnya mencari perlindungan dengan yang lain. Saya khawatir komodo biasa yang diusir. Dari klan, banyak binatang buas. Dengan kekuatan dan visi Ying Yi, dia tentu saja meremehkan Saroye yang terbaring di sana. Sebagai seekor komodo, dengan latar belakang seperti itu, hingga benar-benar berlindung pada orang lain,
hal ini sangat merugikan dirinya sendiri. Berlindung di menara Tianwei adalah tindakan yang tidak berdaya, dan itu bukan pilihan. Berbaring di sana dengan santai, tanpa pertahanan apapun, penuh celah. Ying Yi diam-diam menghindari Saroye dan memasuki aula utama jauh di dalam gua. Hah! Saroye samar-samar merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepertinya ada nyamuk yang baru saja lewat. Di aula utama, Ying Yi telah melihat Qin Chen berlatih di sana. Apakah ini orang ini? Dan, cerita pun bersambung. Nantikan besok bab 5776. Dengan judul, Ribuan Bayangan Kembali ke Barat. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana, semoga bisa terhibur dan terima kasih.